Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Opa Dias dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 8 Maret 2023. Selamat pagi Opa Dias. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Opa? Puji Tuhan, baik. Baik, puji Tuhan, sehat-sehat ya Opa ya. Iya, betul. Sampai kita ketemu kembali lagi nih Opa ya, setelah sekian lama kita nggak ketemu ya Opa. Iya. Oke, baik Opa, hari ini 8 Maret kita mau bercerita tentang siapa Opa? Kita akan bercerita tentang seorang tokoh yang namanya Yohanes Dedeo. Oke. Baik, bisa Opa ceritakan asal dan kehidupan awal dari Santo Yohanes Dedeo ini, ya. Opa? Yohanes Dedeo itu semasa kecil dia lahir tanggal 8 Maret 1495 ya. di daerah Spanyol. Dan pada awal kehidupannya dari masa kecil sampai masa mudanya, dia hidup secara mandiri, mencari kegiatan sendiri, pernah menjadi seorang gembala, juga kemudian dapat menjadi orang penjaga toko. Lalu terakhir selama beberapa tahun dia menjadi tentara. Oke, baik. Dan bekerja menjadi tentara yang senantiasa berada di dalam situasi-situasi kekejaman perang ya. Di peperangan melawan Perancis. Selain itu, setelah peperangan dengan Perancis selesai, dia bergabung dengan tentara yang lain yang berperang di Turki. Situ selama bertahun-tahun dia berada di dalam situasi peperangan. Jadi situasinya selalu dalam situasi kekejaman. Iya, betul. Lalu bagaimana kisah panggilannya, Opa? Ya, ketika dia memasuki usia 40 tahun, jadi usia yang cukup lama dari semasa mudanya, dia mulai menyadari akan kehidupannya masa lampau. Lalu dia menyesali semua perbuatannya, karena ketika semenjak menjadi tentara, kelakuannya semakin kejam terhadap sesama. Tetapi setelah dia menyadari itu, kemudian dia mau melunasi segala kekurangannya itu dengan coba merantau ke Afrika. Karena di Afrika zaman itu juga masih terjadi sebagian di Spanyol maupun di Portugal, yaitu ada kekejaman terhadap orang Kristen oleh Muslim Moor. Nah, Yohanes Dedeo pergi ke Afrika dan di sana dia mau melayani umat Kristen yang dipenjara, bahkan yang disiksa. Nah, disitulah mulai awal dari kesadarannya dan penyesalannya atas hidupnya yang lampau, dengan mulai melayani orang-orang sakit di rumah sakit. Selain melayani, dia juga mulai rajin ke gereja. Nah, di gereja dia tersentuh sangat oleh khotbah seorang misionaris, yaitu Yohanes dari Avila. Nah, khotbahnya begitu mengikat, begitu menyentuh akan Yohanes Dedeo ini, sehingga dia sungguh-sungguh menyesali segala perbuatan pada waktu mudanya yang berlangsung sampai sekitar 40-an tahun. Jadi penyesalannya luar biasa. Sehingga dengan misionaris Yohanes dari Avila itu dia mulai bertobat dan memulai hidup yang baru. Dan cara hidup yang baru adalah dia mau melunasi segala kelakuan yang lalu
yaitu dengan mau melayani orang-orang sakit dan orang-orang di rumah sakit. Lalu dalam pelayanannya itu, oleh pertobatannya dia tergerak hatinya. Kemudian dalam perjalanan pelayanannya kepada orang-orang sakit, dia suatu waktu mengalami suatu keajaiban yang luar biasa saat itu. Yaitu ketika dia sedang berjalan, dia menemukan sesosok manusia yang tergeletak di jalan. Tergerak hatinya karena dia sudah bertobat untuk melayani orang-orang sakit, maka dia mengambil sosok orang yang sakit ini, dibawa ke tempat perawatan, yaitu di rumah sakit yang didirikannya. Nah, di sana orang sakit yang ditemuinya itu dirawatnya begitu baik, dibersihkan, dimandikan. Dan pada saat dimandikan itu, dia melihat secara terheran-heran akan kaki daripada si sakit ini. Di kaki itu tampak ada sinar yang keluar, memancar keluar, dan tampak di kaki itu ada paku-paku yang menembus kaki. Nah, dia sementara terheran-heran, ternyata ada suatu suara yang kalau kita teliti di Alkitab ada ayatnya, yaitu inilah aku, barang siapa yang memperhatikan atau melayani orang sakit, orang yang tersiksa, maka kamu telah melayani aku. Dia tertegun dengan suara itu. Sementara dia tertegun, tiba-tiba orang sakit itu hilang, melenyap dari pandangannya. Nah, ini kalau kita sadari, itulah Yesus yang hadir sebagai orang sakit yang hampir mati. Dan langsung Yesus bersabda seperti tadi, kamu yang melawati itu kepada orang-orang sakit, maka itu artinya kamu melawati aku. Itulah dia sungguh-sungguh tersadar benar-benar bahwa ini Tuhan yang datang sendiri menyapa si Yohanes Tadeo itu. Sebelum meninggal, di Keuskupan Agung Granada di Spanyol, ada seorang uskup agung yang melihat pelayanan Yohanes Tadeo ini, maka Uskup Agung di Granada ini memberikan suatu gelar kepada Yohanes, yaitu Yohanes Tadeo. Ya, gelar yang disampaikan oleh seorang uskup agung di Granada, Spanyol. Artinya apa itu? Kalau Deo itu bahasa Latin artinya Tuhan, Allah atau Tuhan. Jadi Yohanes Tadeo itu dapat disimpulkan berarti Yohanes dari Allah. Ya, itu jadi suatu gelar yang akhirnya menjadi terkenal sampai sekarang, sampai di dalam kanonisasi tetap namanya Yohanes Tadeo. Jadi kita kenal sampai saat ini adalah Santo Yohanes Tadeo. Yohanes Tadeo akhirnya meninggal, dan meninggalnya diberkati Tuhan tepat pada tanggal hari lahirnya, yaitu 8 Maret. Dan meninggalnya 8 Maret tahun 1550. Jadi usianya cuma 45 tahun. Cuma 45 tahun, tetapi sempat walaupun secara singkat dia sudah menjadi orang yang sangat berguna bagi sesama untuk orang-orang sakit. 55 atau 65 tahun kemudian oleh Paus Urbanus ke-8 itu
dikanonisasi menjadi Beato Yohanes de Deo. Jadi 66 tahun, setelah 66 tahun dari kematian, baru oleh Paus Urbanus ke-8 dikanonisasi menjadi seorang Beato. Kemudian puluhan tahun kemudian, yaitu oleh Paus Alexander ke-8 meningkatkan kanonisasinya menjadi seorang Santo Yohanes de Deo, yaitu setelah 55 tahun kemudian dari tahun yang tadi, setelah 66 tahun tadi, setelah 52 tahun dikanonisasi oleh Paus Alexander ke-8 menjadi Santo Yohanes de Deo. Nah, ini suatu proses yang cukup panjang bagi seluruh umat yang meninggal, yang proses hidupnya atau sejarah hidupnya membawa kebaikan kepada sesama. Kita di Indonesia belum ada, tetapi ada calon-calon yang senantiasa didoakan oleh umat kita sendiri, kita sebagai umat. Seperti contoh di Muntilan. Di Muntilan ada seorang Romo, almarhum Romo Sanjoyo. Nah, itu selalu makamnya itu selalu disiarahi oleh umat. Tetapi belum ada gelar kanonisasi, belum. Nah, itu tergantung dari kerja atau anugerah Tuhan sendiri. Kemudian di Timor ada seorang uskup yang uskup emeritus yang dibuang ke Amerika, meninggalnya di Amerika, kemudian oleh para suster yang oleh uskup itu ketika masih hidup mendirikan satu perserikatan para suster, yang suster-susternya antara lain ada yang bertugas di Bali, yaitu di Tabanan. Kira-kira ingat perserikatan suster apa itu? Di situ ada. Nah, itu oleh mereka, karena beliau ini yang mendirikan para suster ini, mereka juga berjuang untuk mohon supaya jenazah uskup ini dikembalikan ke Indonesia, dan berhasil dikembalikan. Ketika itu jenazahnya diambil dari kuburan, ternyata dari dalam ketika dibuka jenazahnya masih utuh, padahal di dalam tanah itu tanah yang terendam air, tetapi masih utuh. Itu dibawa pulang, dapat mampir di Katedral Denpasar, dapat mampir. Nah, dari situ lalu dikirim kembali ke katedral di Larantuka. Nah, di sana dimakamkan di sana. Nah, itu pun semua orang melihat bahwa ini ada satu mujizat yang terjadi. Dan ternyata pula di setiap umat yang datang berdoa itu sering, bukan selalu tapi sering mengalami mujizat. Nah, itu pun menjadi kerinduan umat di Indonesia. Kira-kira akan dikanonisasi atau belum, itu tergantung dari kerja atau berkat Tuhan sendiri yang akan menggerakkan, ya, untuk menggerakkan hati setiap paus. Karena kanonisasi itu adalah hak prerogatif paus. Ya, jadi kita Indonesia boleh merindukan, tetapi Tuhan adalah yang akan menentukan. Seperti yang dialami oleh Yohanes de Deo, seorang martir yang diberi gelar Yohanes dari Allah. Jadi Allah yang bekerja, maka patutlah Yohanes itu mendapat gelar santo. Dan akhirnya
pada setelah kelahirannya 330-an tahun, maka Paus Leo ke-13 itu menunjukkan bahwa Santo Yohanes de Deo menjadi pelindung rumah-rumah sakit Katolik. Dimanapun orang Katolik mendirikan rumah sakit, diberi pelindung Santo Yohanes de Deo, dan juga untuk orang sakit. Jadi kita pun bisa berdoa, meminta pertolongan doa dari Santo Yohanes de Deo apabila kita sakit. Memang banyak santo yang lain yang bisa kita minta, tetapi Yohanes de Deo pun mempunyai suatu karunia apabila kita berdoa. Karena Yohanes de Deo juga pelindung bagi orang sakit. Seperti kita berdoa kepada para kudus, misalnya Malaikat Agung Santo Rafael, itu malaikat orang sakit. Jadi bisa kita berdoa meminta pertolongan. Dan masih ada santo-santa yang lain, seperti pelindung kanker, Santo Peregrinus itu. Dan Santo Yohanes de Deo itu juga menjadi pelindung orang sakit. Jadi kita pun bisa memohon pertolongan doa dari Santo Yohanes de Deo apabila kita sakit. Demikian yang bisa kita lihat tentang tokoh Yohanes de Deo ini. Oke, luar biasa sekali ya Opa, kisah hidup dari Santo Yohanes de Deo ini. Cukup singkat tapi sangat menginspirasi. Dan semoga semangat pelayanan dari Santo Yohanes de Deo ini dapat kita teladani saat ini ya Opa. Iya, benar. Baik, terima kasih sekali lagi Opa, dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Santo Yohanes de Deo, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Sekali lagi terima kasih Opa. Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.